Kalau kita berbicara tentang amanah, apa sih sesungguhnya amanah? Memang pada saat Anda menjabat menjadi apapun sebagai siapapun, entah sebagai petani, entah jadi lurah, entah jadi pedagang, entah jadi bupati, entah jadi pebisnis, atau entah jadi gubernur, entah jadi menteri, atau jadi pelaksana kehidupan, jadi kontraktor, atau jadi apapun, itu kan semuanya kan sebagai proses memiliki tanggung jawab di masing-masing spesifikasi bidangnya. Itu apakah ini bagian dari sebuah amanah? Ya, bisa dikatakan demikian, tapi itu sesungguhnya adalah konsekuensi dampak sebuah amanah. Pada saat kita berbicara berkaitan dengan sebuah prosesi amanah, inna aradna amanah amanat ala samawati wal ard wal jibal. Amanah itu saat ditransformasi, diberikan amanah ini dikekni kepada gunung, kepada langit, kepada bumi, semuanya enggan, menolak untuk menerima amanah. Oke, kita pahami tanpa terjemah apapun, tanpa vemio ya. Pada saat berbicara bahwa amanah gunung, langit, dan bumi sekaligus sebagai sebuah simbol, memang amanah tempatnya tidak di otak. Amanah tempatnya tidak di otak, tidak di langit, tidak di otak. Sehebat apapun otaknya seseorang, tidak akan mampu menerima amanah, hanya akan menjadi pecundang pada saat kehebatan, kepintaran hanya berbekal pada interaksinya, berbekal hanya pada koneksinya, hanya berbekal pada materi, referensi, banyaknya bacaan, banyaknya jari ini, banyaknya katanya, kemudian digunakan untuk meminteri kepada yang lain, untuk menjatuhkan yang lain. Dengan kata lain, bahwa saat amanah itu diberikan, memang bukan wilayahnya otak, amanah bukan wilayahnya langit. Saat apa adanya, saat langit diberikan amanah, langit enggan, langit secara fisik yang kita kelihatan mata, walaupun fisiknya kita datangi juga nggak ketemu kalau kita asumsikan langit di atas sana. Tapi pada saat berpikir bahwa langit bagian dari sebuah proses manusia, memang tempatnya amanah tidak di otak. Hebat apapun, tempatnya amanah itu di perilaku, di konteks kehidupan, makomnya di sana, bukan di otak orang yang pinter. Letaknya tidak di amanah, tidak di sana. Letaknya juga tidak di ardun, tidak di bumi, bukan di bumi letaknya. Secara fisik tanah umpamanya begitu. Amanah bukan di sana, juga bukan di gunung-gunung, di tempat-tempat yang kita anggap sejuk dengan untaian-untaian kata yang indah, yang kita sering terjebak dengan keindahan-keindahan kata, pemilihan diksi atau kata-kata yang indah sebagai sebuah diksi, sehingga kita terpesona dengan kalimat-kalimat itu. Ngerti tak saya maksud? Diksi itu kalimat, cara memilih sebuah kata atau kalimat sehingga sang mendengar kalimat itu terasa sangat indah. Bukan gunung-gunung, bukan di sana tempatnya memikul amanah. Semuanya enggan untuk memikul amanah. Kemudian manusia dengan tergopoh-gopoh, manusia ini menerima wasfaqna minha wa hamalahal insan. Manusia tanpa ditawari, manusia tanpa diberi penawaran ungkapan, malah manusia yang mengatakan kulo kemawon, saya saja yang memikul amanah itu. Memikul amanah, waduh, nek pengen memikul amanah, ndas tinggi ndas, sikil tinggi sikil, utang kiwa tengen dukun, kan gitu kan, untuk menerima amanah, untuk menjadi pejabat, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi DPR, kan utang krono yang golek sponsor, kayak gitu cong, kan gitu, bukan rahasia umum mesti kuwi sekekong. Makanya amanah tidak dibukulkan. Manusia ini saat meminta amanah, we pengen jadi lurah, oh yo jempalian pengen jadi lurah, pengen jadi iki boso jadi korupsi. Maka kemudian di ayatnya itu innahu kana doluman jahula. Wong menungsa ki memang jahil, jaluk gawean, dikai gawean, dikorupsi, kan gitu. Kenapa bisa begitu?
karena konsep kehidupannya hanya ya'lamu dohir, ya'lamu na'alat dohir, hanya mengetahui yang lahir dari kehidupan ini, hanya itu. Maka sehebat apapun otaknya, pinternya, akan terjerumus pada saat tidak memiliki sebuah karena tidak memiliki sebuah orientasi cara hidup, pada saat tidak berada di dalam amanah.